dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan yang saya hormati pula para kepengurusan ISPPS dan kepanitiaan akhir sana yang semoga beliau tetap sabar menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang saya hormati pula para dewan juri berserta santri-santri yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Amin. Ngomong-ngomong berbincang-bincang tentang peran santri di dalam masyarakat. Sebelum masuk pembahasan, saya akan bertanya dulu, siapa sih santri itu? Apa sih santri? Kang Jaki Makarim ngertos mboten santri. Sedatene ngertos mboten santri. Mboten. Apakah santri seorang anak nakal tapi rajin ibadah saudara? Kurang tepat. Karena banyak para ulama, para kiai, para habaib menafsirkan makna santri, mengartikan makna santri. Dan salah satunya menggunakan bahasa Arab pegon yang mempunyai 5 huruf. Yang pertama sin bil makna satrul aurati, yang artinya menutupi auratnya. Sebagai layaknya kaum santri yang menutupi aurat yang berciri khas spesial, sarungan dan sendal ala kadarnya. Betul saudara? Betul. Yang kedua yaitu nun bil makna naibul ulama, yang artinya pengganti para ulama. Kaitannya santri dengan naibul ulama adalah santri dituntut mampu aktif dalam merespon sekaligus mengikuti perkembangan masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap, dalam bentuk pikiran yang bijaksana. Betul saudara? Betul. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu takbil makna tarkul maksi, yang artinya meninggalkan maksiat. Jadi tarkul maksi niku mengartikan bahwasannya santri adalah orang-orang yang meninggalkan maksiat seperti halnya berjudi, berzina, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat yaitu roh bil makna riayatul nafsi, yang artinya menjaga hawa nafsunya. Sebagai layaknya kaum santri yang menjaga hawa nafsunya, yang mendorong untuk berbuat kemaksiatan, mendorong untuk berbuat kesesatan, mendorong untuk berbuat kezaliman. Betul saudara? Betul. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ya bil makna yakin, yang artinya yakin. Yakin di sini adalah yakin atas ketuhanan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila makna santri digabungkan dari sin sampai ya, santri adalah orang-orang yang menutupi auratnya, pengganti para ulama, orang-orang yang meninggalkan maksiat, orang-orang yang menjaga hawa nafsunya, dan orang yang yakin atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah makna dari santri. Rahimahullah. Terus apa sih masyarakat itu? Siapa sih masyarakat? Apakah kalian tahu saudara apa itu masyarakat? Yang di pojok sana, apakah kalian tahu masyarakat? Masyarakat menurut ilmu pengetahuan sosial, masyarakat adalah suatu kelompok kerumunan manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum-hukum tertentu yang sama serta menjalankan pada kehidupan kolektif. Itulah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita sudah mengetahui apa itu santri, apa itu masyarakat. Kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu peran santri di dalam masyarakat. Di situ akan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, seperti besarnya cintamu kepadamu yang ada di sana. Jadi pertanyaannya, kenapa sih harus santri? Kenapa mesti santri? Padahal di luar sana banyak orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada santri, banyak orang-orang yang lebih pandai daripada santri, seperti halnya mahasiswa-mahasiswi, karyawan-karyawati, TNI, Polri, Koramil dan Ramil dan lain sebagainya. Tetapi mengapa mesti santri? Mari kita renungi dan kita pahami. Karena santri mengerti tentang perkara ukhrawi dan duniawi, sedangkan para mahasiswa-mahasiswi hanya mengerti tentang perkara duniawi. Contohnya, apakah ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, apakah masyarakat menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswi tentang cara memandikan mayit, tentang cara menyolati mayit, tentang cara mengamankan mayit? Tidak mungkin saudara. Memang mereka pandai, memang mereka pernah belajar tentang cara memandikan mayit, tapi mereka hanya pandai materi, bukan pandai praktisi. Betul saudara? Sedangkan santri yang kehidupannya mengaji dan panut kiai, ketika ada masyarakat menanyakan tentang cara memandikan mayit, tentang cara mengafani mayit, tentang cara menyolati mayit, pasti santri bisa. Karena santri sudah tahu ilmunya, karena santri sudah tahu tata caranya, karena santri pandai teori dan juga pandai praktisi. Itulah contoh dari ukhrawinya.
Contoh dari duniawinya adalah ketika para mahasiswa-mahasiswi mempresentasikan ilmunya, mengembangkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Santri juga tidak kalah sayangnya. Mereka mempelajari ilmu-ilmu di pondok pesantren, kemudian mereka mengamalkan, kemudian mereka mengajarkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Betul saudara? Betul. Hadirin rahimakumullah. Jadi peran santri di masyarakat itu begitu banyak. Saya berdiri di sini hanya menyebutkannya 3 saja. Kalau saya sebutkan semua, waktu 10 menit tidak akan cukup. Setuju saudara? Setuju. Yang pertama, membimbing masyarakat dalam mengerti dan memahami agama. Artinya kita harus mengajak masyarakat untuk mengerti dan memahami agama. Karena di luar sana banyak masyarakat yang kurang dalam memahami agamanya. Bukannya saya mengejek atau menghina mereka, memang kenyataannya. Contohnya masalah sholat. Di luar sana banyak masyarakat yang hanya sholatnya mingguan, seperti hanya sholat Jumat saja. Di luar sana banyak masyarakat yang hanya sholatnya tahunan, seperti hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya saja. Kenapa saya contohkan masalah sholat saudara? Apakah kalian tahu? Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi kita sebagai santri, kita harus membimbing masyarakat untuk mengerti dan memahami agama, terutama masalah sholat, supaya tiang-tiang agama masyarakat berdiri kokoh, berdiri tegak, tidak hancur. Setuju saudara? Setuju. Yang kedua, peran santri di dalam masyarakat adalah, apakah ketika masyarakat ingin menanyakan tentang cara membagi harta warisannya, apakah masyarakat menanyakan kepada guru matematika yang pandai mengali, pintar membagi? Tidak mungkin saudara. Memang mereka pandai mengali, pandai membagi, tetapi mereka tidak belajar tentang cara membagi harta warisannya. Yang mereka pelajari hanyalah rumus-rumus Pitagoras, rumus-rumus bangun ruang, rumus-rumus aljabar, dan rumus lain sebagainya. Maka daripada itu, pasti masyarakat menanyakan kepada santri, pasti masyarakat menyuruh kepada santri untuk membagi harta warisannya. Karena santri sudah tahu ilmunya, karena santri sudah tahu tata caranya, karena santri mempelajari ilmu faraid, yaitu ilmu tentang ahli waris. Betul betul Kang Ardi. Yang ketiga, peran santri di dalam masyarakat adalah, di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang moral dan akhlaknya bejat. Di luar sana banyak wanita-wanita yang mengumbar auratnya, banyak orang-orang yang bermaksiat di tengah jalan yang tidak takut akan datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di Sigundul sana, banyak wanita-wanita pezina di Sigundul, banyak orang-orang yang bermaksiat, banyak orang-orang yang bermabuk di tengah jalan. Maka daripada itu, kita sebagai santri harus membenarkan moral-moral dan akhlak-akhlak mereka yang bejat dengan cara mengajak mereka, bukan mengejek mereka, merangkul mereka, bukan memukul mereka. Karena santri juga dikatakan santri warasatul ulama, santri pewaris para ulama. Kita harus meneruskan generasi-generasi para ulama. Setuju saudara? Setuju. Dan juga banyak lagi peran-peran santri di dalam masyarakat. Seperti banyaknya nilai yang telah diberikan juri kepada saya sehingga saya lolos ke 10 besar ini. Contohnya, nikahan pas yang dipanggil santri, tahlilan pas yang dipanggil santri, acara hari besar Islam pas yang dipanggil santri, dan juga banyak lagi saudara hadirin rahimakumullah. Tapi jangan mentang-mentang kita memiliki peran di masyarakat, jangan mentang-mentang masyarakat banyak orang yang awam, banyak orang yang kurang memahami agama sehingga kita mengejek mereka atau menghina mereka. Karena pada hakikatnya orang yang masuk surga adalah orang-orang yang ahli maksiat, kemudian mereka bertobat. Bukannya orang-orang yang sok suci yang mengaku dirinya tak tahu padahal mereka tak sanggup. Gimana kangen nih? Jadi intinya kita harus luruskan niat kita dari rumah ke pondok. Jangan sampai kita salah niat, apalagi kita niatnya hanya ingin dipuja dan dipuji oleh masyarakat. Kita juga harus belajar pada domirna yang dalam keadaan rafa selalu dibaca, dalam keadaan nasab selalu dibaca, dalam keadaan jer selalu dibaca. Begitu juga dengan halnya belajar. Kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan telat kiriman. Kita juga ajarkan masyarakat dari mulai yang rendah dulu, seperti hanya mengaji anak terhadap sesama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW berkata, "Khurnas anfa'um linnas." Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga santri-santri salafiyah yang hadir di pengajian Kiai Sarul Muhibin ini bermanfaat bagi orang lain. Amin. Jangan sampai kita jadi sampah masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya
warahmatullahi wabarakatuh.